Oke, rekan-rekan, kembali lagi bersama kami, anak-anak Bengkulu. Oke, baik, rekan-rekan, kali ini saya ditemani oleh teman-teman saya yang berasal dari Bengkulu. Yang pertama ada Faris Tekuk. Yang berikutnya ada Joko Genzet. Pemain rektor ya. Rektor. Berikutnya ada yang samping saya yang paling gagah, berani ini. Perkenalkan, Tegar Tiang 2. Selanjutnya suhu kita Ferdi Mulet. Abang sendiri siapa namanya, Bang? Udah pada kenal tuh. Oke, baik, kali ini kami akan membahas tentang apa? Tentang renang ini. Langsung tahu dia. Dari mana dia tahu tuh? Mungkin ada calling-calling. Baik, kami akan membahas tentang mewawancarai salah satu pelatih renang lah yang cukup berpengalaman di bidang renang. Langsung saja kita panggil Kakak Dita Ramadhani. Silakan duduk, Kak. Sehat, Kak? Baik, teman-teman, disclaimer, inilah tamu undangan kita, yaitu Kak Dita Ramadhani. Perlu kalian tahu bahwa Kak Dita ini adalah salah satu pelatih renang di klub mana ya, Kak? Di klub Beasar Aquatic. Itu di bawah naungan Dengan owner Bapak Berto. Bapak Berto. Berto sehat. Oke, Kak, sebelumnya kami akan bertanya sedikit pengalaman Kakak selama menjadi pelatih. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan itu, kita bertanya dulu tentang pribadi Kakak. Perkenalan ya kan? Kenal diri. Oke, boleh Kakak perkenalan diri ke rekan-rekan kita di sana. Oke, perkenalkan, nama saya Coach Dita Ramadhani, bisa dipanggil Coach Dita. Saya berasal dari pesisir selatan, tepatnya itu di Painan. Oh, Painan. Iya. Oh, Painan berarti itu wisata yang terkenal Pantai Cerocok tuh, Kak? Iya. Iya. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke pertanyaan yang lebih dalam, kita ulas dulu. Biodata Kak Dita. Kalau boleh tahu, Kak Dita ini kalau menjadi pelatih renang itu udah berapa lama? Kurang lebih udah 1 tahun. 1 tahun. Iya. Kalau untuk renang itu sendiri, Kakak Dita ini emang udah bisa dari dulu atau sempat di kuliah ini belajar juga? Sebenarnya sebelum bisa dan pandai berenang, saya sempat trauma dengan kolam Oh, renang. jadi pernah trauma tuh ya? Iya. Apa trauma itu, Kak? Sewaktu berenang di kolam di pesisir selatan, saya sempat tenggelam. Tenggelam. Iya. Itu waktu masih kecil apa gimana, Kak? SD lah, kelas 6 SD. Berarti sempat berhenti Kakak berenang. Iya, sempat berhenti berenang. Berapa tahun, Kak? Berenang lagi setelah kelas 3 MTSN karena ada Praktek? Iya, Praktek. Itu olahraga emang. renang. Berarti lama juga ya, Kak? Kakak sempat berenang ya, Kak? Lama. Oh iya. Berarti Di sini nih sebenarnya ada juga rekan kita yang trauma, tapi sampai sekarang belum sembuh-sembuh traumanya. sangat trauma. Tuh, Kakak bisa nggak trauma lagi gimana, Kak? Karena ambil mata kuliah olahraga, jadi dituntut untuk bisa berenang kan. Karena karena di Paksaan sekolah juga ya, Kak, ya? karena di sekolah kan kita mengajarkan ke peserta didik kita, tidak mungkin kita tidak bisa kan. Jadi kita juga melawan rasa takut gitu ya, Kak? Iya. Baik, terus selanjutnya, Kak, kita masuk ke pertanyaan intinya. Selama Kakak menjadi pelatih, bagaimana proses Kakak melatih seseorang dari tidak bisa menjadi bisa, Kak? Baik, silakan, Kak. silakan. Boleh minum. Cheers. Oh iya. Kakak udah ada minum. Boleh, silakan Tadi aja, Kak. kami pesan itu, Kak. Iya, Kak. Melatih anak-anak yang tidak bisa menjadi bisa itu gimana prosesnya? Apakah susah atau
ada apa sifat anak tuh yang mudah atau yang susah itu? Yang perlu kita tahu kan Iya. semua anak tuh tidak bisa, ada yang belum bisa yang berenang atau ada yang emang sudah berenang tapi gerakannya salah gitu. Betul. Jadi gimana cara kakak Macam-macam. sebagai coach sendiri untuk melatih yang anak-anak itu belum bisa menjadi bisa? Untuk saat sekarang ini kakak ada privat anak SD dan juga ada melatih TK. Kalau untuk karena perbedaan umurnya nggak beda jauh ya, karena dia kelas 1 SD. Jadi kalau untuk melatih itu di awal itu harus ngajak adik itu perkenalan, tapi tidak boleh kaku. Oh, jadi kita harus Ngajak menyenangkan main. hatinya dulu gitu ya, Kak? Lebih Menyenangkan. banyak main Iya. gitu. Di awal lebih banyak main. Kalau misalnya kalian di kuliah perkenalan air, langsung kan Iya, ceblokin langsung. kepala ke bawah. Kalau dengan anak kecil itu diambil air pakai tangan, 2 tangan, habis itu ditiup gitu. Biar mereka suhu di tubuh mereka juga tidak terkejut dengan suhu di air. Dibuat gelembung, ditiup. Nah, kalau membasahi kepala, diambil lagi airnya, disiram kepala. Oh, disiram. Berarti ngajar anak kecil ini metodenya lebih ke bermain sambil Iya. belajar gitu. Iya. Kita berusaha menyenangkan hatinya gitu ya, Kak. Ya, sabar juga. Sabar itu nomor 1 ya, Kak. Nomor 1 tuh harus. Berarti itu tadi ya, Kak, kita harus punya sabar, mengajak mereka bermain. Itulah cara Kak untuk mengajarkan dari yang bisa, yang tidak bisa menjadi bisa. Nah, ya. Nah ini Kak, kalau boleh tahu Kak, kakak mengajar anak SD berapa Kak? Kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Iya. SD mana tuh Kak? Untuk SD-nya SD di Lumin. Untuk ya tepatnya kakak tidak tahu, tapi alamatnya di Lumin. Oh di Lumin. Kalau untuk di BA SAT sendiri tuh Kak, ada nggak klasifikasi untuk pelatih, misalnya ada yang khusus untuk melatih anak SD atau anak SMP atau anak kuliah gitu? Atau ada yang emang mau ngambil sertifikat aja kayak gitu, Kak? Kalau untuk klasifikasi melatihnya itu tergantung jadwalnya. Contohnya kakak, kalau kakak ada kosong hari Kamis pagi Ya. dan ada juga yang mau dilatih hari pagi, ditanya misalnya Joko hari Kamis kosong tidak? Kalau tidak bisa berarti dioper ke yang lain gitu. saling jadi cover saling Nah, ya. Freelance ya Kak? Freelance. Iya. Saling saling bantu lah gitu, Kak. Iya. Itu Nah, kakak teman-teman, untuk teman-teman yang ingin mungkin ada ponakannya atau Bisa langsung ya bisa langsung saja hubungi Kak Dita nanti DM IG-nya. untuk Nanti daerah kami cantumin di sini ya, dia Kakak Dinta ya. Baik, Kak Dita. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana kakak melatih atau mengobati rasa trauma dari anak-anak yang pernah mengalami trauma gitu, Kak? melawan, lebih tepatnya melawan rasa takut. Itu Ya, melawan rasa takut itu. contohnya kan ada Kayak abang kita tegar- ini badan besar mental nggak ada. ya, yang masih takut karena tenggelam. Iya, dulu pernah tenggelam. Nah, bagaimana kakak Solusi. Iya, solusinya. Cara kakak. Kalau untuk trauma di air ya, Iya, sama trauma. renang. Iya, trauma renang nggak? Kalau untuk trauma berenang itu coba dikasih motivasi. Kalau kita tidak bisa, tidak mungkin orang di sekeliling kita atau mungkin kita besoknya akan punya keturunan kan. Nah, pasti akan berkembang. Jadi setidaknya kita bisa saja, tidak usah pandai, tapi bisa. Tidak bisa. Iya, yang penting bisa. Kalau untuk trauma itu diobati, contohnya saja kakak, mungkin karena kakak dituntut kuliah untuk bisa berenang. Kebetulan saat itu dosen kakak Bapak Berto, jadi Bapak itu memberi motivasi bagaimana berenang yang benar, tekniknya yang benar. Di dalam berenang itu juga tidak perlu kecepatan, yang penting itu betul pelaksanaannya. Oh, gerakannya ya Kak? Nah, ya. Oh, berarti untuk teman-teman semua Pak Berto ini sangat Berpengaruh lah. Berpengaruh. Iya, berjasa, berpengaruh. Sebagai- Terima kasih Pak Berto. Saya Berto lagi, saya Berto. Oke, baik Kak. Tadi itu cara kakak ini untuk melatih anak-anak yang mengalami trauma. Untuk selanjutnya, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? ingin bertanya. Kalau misalnya Kak, kalau mau kayak join les privat itu setiap hari apa gimana kalau kakak yang ngajar? Kalau kakak Oh, harus kakak yang ngajar. Kalau sama yang lain nggak mau. Pak Berto atau Pak Berto yang Ya, silakan jawab Kak. kalau untuk di klub
bisa yang lain. Kalau untuk kakak, insya Allah bisa dari Senin sampai Minggu. Karena jadwal kuliah kakak cuma 2. Kalau boleh tahu kakak udah semester berapa sekarang kak? Kakak semester 7. Semester 7, udah masuk terakhir ya. Iya. Udah banyak SKS. Itu kalau untuk mau ini kak, untuk mau renang sama kakak, kak, latihan renang sama kakak. Itu jam berapa kira-kira kak? Hari Senin sampai hari Minggu itu? Kalau untuk hari Senin sampai Rabu kakak free semuanya, tidak ada mata kuliah. Oh, Untuk hari Kamis itu kakak kuliah cuma dari jam 4. dari jam 4. Ya, kalau jam 9 hari Kamis itu kakak ngelatih itu TK tadi. Oh, nanti kak. Iya. Kalau hari Jumat jam 3 kakak nggak bisa karena ngelatih itu privat SD. Oh, nanti. Berarti saya ingin bertanya juga kepada Coach Dita. Coach. Jadi selama kakak kan sudah menjadi pelatih kan di anak SD, tantangan untuk ngelatih anak SD itu apa aja kak? Yang kita tahu kan anak SD itu lebih ke bermain gitu, susah untuk melatihnya gitu, kayak gerakan Susah yang benar, diatur. susah diatur. Cara melatih atau tips lah, bagi tips untuk teman-teman semua cara-cara melatih untuk anak SD. Nah, kebetulan kakak melatih SD-nya orangnya introvert ya. Jadi kalau kakak ngomong pun kayak misalnya Joko kalau celupin kepalanya ke dalam air ya 5 kali kata kakak kan, dia diam aja. Habis itu pegang tangan coach ya kata kakak kan ke dia, nanti celupin kepalanya 5 kali dalam air. Bukan autis tuh kak. Oh bukan. Bukan autis. Ya bukan Beda. Itu Beda pembelajaran pembahasan. adaptif. Beda pembahasan. Beda pembahasan. Nah, pegangnya tangan kakak kan. Nah, iya celupin satu kali Berarti dah. nurut-nurut ya kak? Ya nurut aja. Pas kakak tanya, udah bisa ya. Oke, tos dulu. Udah gini tangan kak, tos. Dia sibuk-sibuk aja. Tos katanya, baru udah pulang baru tos kan. Iya. Boleh. Ya, ngelatih itu juga harus komunikasi juga sama orang tuanya. Ya, Perkembangan anak lah gitu. Nah, ya karena anak dia nih kalau pakai alat bantu dia bisa. Tapi kalau udah dilepas alat bantu tuh dia nggak bisa dong. Oh, Ya belum berani dia sendiri tanpa alat bantu itu. Baik, pertanyaan terakhir bisa dibilang ini kak. Pengalaman lucu atau menarik lah yang pernah kakak alami selama melatih Anak SD. anak SD. Anak kakak latih lah. Iya. Nah, pengalaman lucu kakak ngelatih itu anak TK. Itu gimana tuh kak ceritanya? Kakak tidak tahu kalau anak ini ternyata anak terapi. Anak terapi itu maksudnya gimana tuh kak? Anak terapi kalau dia contohnya nih Joko anak kecil nih kan. Iya. Kalau orang tua Joko tidak mengantarkan dia ke kolam, tidak ditungguin ya Iya, nih iya. Joko nih. Anteng aja, kakak pegang, kakak latih, dia anteng aja. Oh, Dengerin, Kak. Joko. Iya, iya. Kalau ada orang tua Joko, Mulai. menemani. Oh mulai, kakak ini kan Teriak-teriak itu Iya, kak. iya. Sampai ada itu, ya sampai juga ada namanya Coach David. Habis itu digini sama Coach David. Udah Coach kasih aja sama gurunya ya kan. Iya. Nah, udah dari situ baru kakak tanya sama guru TK-nya. Kenapa Coach biasanya nggak seperti itu? Karena ada orang tuanya, dia juga anak terapi. Gitu. Oh, iya. Habis itu karena TK jadi kadang kan ingusnya apanya. Jadi kita juga harus paham, kita harus juga bisa, tidak boleh Jijik itu Jijik, ya. Nanti kakak bersihkan tuh kak? Iya, kakak bersihkan. Kadang bantu Hal wajar. rumah. Kalau ada yang sampai, maaf ya kak, sampai buang air besar di sana ada kak? Enggak pernah, alhamdulillah. Alhamdulillah, jangan sampai. Ya kan, jangan sampai kan. Nanti semua kena itu dalam air bayangin aja kan. Gampang Bahkan di akhir kan? lagi Oke, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya lagi. Fares, udah? Kalau sampai kejadian kayak tenggelam itu ada kak? Wah, yang menarik tuh. Kalau untuk tenggelam insya Allah tidak. Karena juga dilihat kemampuan anaknya. Kalau sudah bisa dan berani untuk dibawa ke kolam yang lebih dalam baru dibawa. Tapi kalau dia tidak mau juga tidak boleh dipaksa. Kalau untuk latihan itu emang di kolam UNP terus atau ada pindah lain kali di kolam ini gitu? Untuk sekarang lebih banyak di kolam UNP. Tetapi jika orang tua atau yang privatnya mau request di luar bisa.
Kalau selama latihan tuh emang aktivitasnya di dalam air terus atau ada pernah juga di luar air gitu kak? Kalau untuk permainan ada di dalam air dan ada di luar air. Nah, itu guys. Jadi untuk teman-teman semua dan orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya berenang dan jago berenang, silahkan Hubungi kakak Coach kita ini. Dita. Atau bisa menghubungi, ada BA-SAR, ada IG-nya kak? Ada. Ada. Nanti kita cantumkan di Biasa. link. Di deskripsi video ini. Tenang. Pak Berto. Tegar, mungkin ada pertanyaan lagi? Pinta aja. Udah cukup? Ada? Berarti? Oke, baik kak. Mungkin itu saja yang dapat kami tanyakan pada sesi podcast pada kali ini. Terima kasih untuk sudah Coach. berkesempatan hadir. Ya. Terima kasih Kak Dita. Oke, rekan-rekan. See you next time.